Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak ibu, pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum dimulai, seperti biasa, mari kita mulai dengan berdoa. Oke? Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, anak ibu, di pertemuan ini kita sudah masuk kepada tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Khususnya di pertemuan ini subtema 1 dan subtema 2. Nah, bagi anak ibu yang sudah memiliki buku paket maupun buku LKS, silahkan dibuka ya nak ya. Memudahkan anak ibu untuk memahami materi ini. Oke, kita mulai ya nak ya. Nah, sebelum dimulai, coba perhatikan ini ada teks yang Ibu ambil dari buku paket. Dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia, tentu banyak tokoh yang berperan. Banyak tokoh yang berperan. Tokoh-tokoh tersebut memiliki peranan penting dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Tahukah kamu siapa saja mereka? Nah, ayo cari tahulah informasi tokoh-tokoh perjuang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, coba Anda perhatikan, di sini sudah ada 6 nama tokoh pejuang. Nah, kira-kira dari melihat nama ini, apa ya yang sudah anak ibu pahami dari ke-6 nama ini? Ada Insinyur Soekarno, ada Fatmawati, ada Ahmad Subarjo, Latif Hendraningrat, Sukarni, dan Laksamana Maeda. Oke, ingat ya nak ya? Oke, ini berkaitan dengan pelajaran PPKN dan juga IPS. Siapakah Insinyur Soekarno? Siapakah Fatmawati, Ahmad Subarjo, Latif Hendraningrat, Sukarni, dan Laksamana Maeda? Oke, untuk menambah wawasannya boleh anak ibu searching nanti, boleh cari melalui internet ya. Kita lanjutkan. Nah, yang pertama itu menggali informasi penting dari buku sejarah. Nah, Ibu sampaikan di sini kan ada scan barcode. Nah, jadi di buku paket kita itu kita bisa menambah ilmu dengan cara silahkan di-scan yang ada di sini. Nah, kalau sudah di-scan nanti akan muncul di situ dia tentang sejarah, buku sejarah ya. Oke, sebentar ya nak, masih loading, dia masih muter. Sayang. Nah, kemudian kita akan menggali informasi penting dari buku sejarah. Kamu tentu sudah mengetahui cara menggali informasi? Iya. Nah, untuk menggali informasi atau mencari informasi seperti yang sudah Ibu sampaikan kemarin, kita menggunakan kata tanya. Oke? Nah, coba perhatikan teks berikut ini. Dengan judul Majapahit dan cita-cita Majapahit ini Majapahit ya. Majapahit Gajah Mada. Nah, dari teks ini bisa anak ibu cari informasi. Tadi paragrafnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah paragraf. Nah, kita bisa mencari informasi seperti yang kemarin menggunakan bantuan kata tanya. Disingkat dengan apa nak? Iya, disingkat dengan adik Simba. Oke. Nah, jadi disingkat dengan adik Simba. A, apa? Di mana? K, kapan? Si, siapa? M, mengapa? Ba, bagaimana? Nah, kata tanya ini kita gunakan mencari informasi di dalam
teks paragraf 1, 2, 3, dan 4. Oke, Ibu rasa anak Ibu sudah pandai. Di pertemuan kemarin sudah Ibu sampaikan. Nah, jika anak Ibu sudah membaca dengan sungguh-sungguh teks di atas, kita dapat informasi. Nah, coba ini kata tanya di mana, siapa, kapan, apa, dan bagaimana. Nah, ini adalah kata tanya yang menjadi kata bantu untuk mencari informasi yang ada di dalam paragraf atau teks. Nah, kemudian informasi yang kita dapat tadi kita tuangkan dalam peta pikiran. Ini dia. Nah, kata tanya tadi kita buatin. Ada siapa, mengapa, bagaimana, apa, di mana, dan kapan. Nah, kata tanya ini sebagai alat bantu. Nah, jawaban dari si kata tanya itulah informasi yang kita dapatkan. Contoh kata kapan. Kapan digunakan untuk menunjukkan waktu. Di mana menunjukkan untuk tempat. Apa digunakan untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal. Bagaimana menunjukkan cara. Kalau mengapa untuk menunjukkan penyebab, sebab dan akibat. Dan siapa menunjukkan orang atau jabatan pekerjaannya. Nah, jadi keenam kata tanya ini sebagai alat bantu. Ya, oke. Nah, berikutnya setelah kita mengetahui informasi tadi, kita bisa memaparkan informasi penting tentang teks sejarah melalui peta pikiran. Nah, coba anak Ibu yang punya buku paket, coba dicari sendiri ya. Apa ide pokok yang ada pada teks peristiwa Sumpah Pemuda? Ya, yang punya buku teks nanti boleh dilihat dan dijawab sendiri. Ini mencari ide pokok pada setiap paragraf. Nah, kemudian sama seperti halnya tadi, untuk memudahkan kita mendapat informasi selalu kita gunakan yang namanya peta pikiran. Ini dia. Nah, di tengah ini menunjukkan judul si teks atau wacana yang kita baca. Baru ini kata bantunya tadi, kata tanya bantu. Nah, dia gunakan apa itu Sumpah Pemuda? Nah, jawabannya adalah Sumpah Pemuda merupakan ikrar kebangkitan semangat para pemuda Indonesia untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Nah, yang manakah Bu informasinya? Ya ini sayang. Informasinya adalah ini. Jawabannya. Jadi kalau pertanyaannya ini sebagai bantuan atau kata bantu untuk mencari informasi yang ada dalam paragraf atau teks. Oke? Nah, dilihat di LKS. Ini di LKS Ibu ambil tema 2. Menuliskan informasi penting dari teks. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, untuk mencari informasi kita menggunakan rumus Adiksimba. Ya. Adiksimba ini kepanjangannya adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selalu gunakanlah keenam kata tanya ini untuk mencari informasinya. Insya Allah anak Ibu akan menemukan. Nah, kemudian di dalam LKS juga untuk menggali informasi dan teks menggunakan kalimat efektif. Nah, apa itu kalimat efektif? Kalimat menggunakan yang ditulis dengan baik sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Nah, unsurnya apa saja? Dalam kalimat efektif, unsur pokoknya minimal ada subjek predikat. Contohnya, subjek itu adalah orang yang melakukannya. Siapa saja? Contohnya, saya makan nasi. Jadi, saya ini adalah subjek, makan adalah predikat, nasi adalah objek. Jadi kalimat itu minimal ada subjek dan predikatnya, baru dikatakan sebuah kalimat. Kemudian
taat pada aturan ejaan yang berlaku. Nah, contohnya saya. Nah, jangan digunakan di situ gue. Kalau gue itu bahasa gaul. Jadi kalau dalam penulisan kita tidak boleh menggunakan kata gue. Itu hanya bahasa untuk sehari-hari. Oke? Nah, kemudian hemat menggunakan kata. Salah satu dengan cara menghindari kata yang tidak perlu. Contoh di sini, para tamu-tamu. Nah, para dan tamu maknanya sama. Jadi cukup kita gunakan seperti ini. Boleh kita gunakan tamu-tamu mulai berdatangan atau para tamu. Ya. Nah, itu saja untuk materi hari ini. Oh, sambungannya masih ada satu lagi, Ibu lupa. Nah, mengembangkan informasi yang diperoleh menjadi sebuah tulisan. Nah, jadi dari yang tadi setelah kita mengetahui informasi, kita kembangkan menjadi sebuah tulisan. Tapi tulisannya itu kita sendiri, karangan kita sendiri. Nah, kemudian untuk menambah informasinya ilmu anak ibu boleh scan barcode nanti ini yang ada di sebelahnya. Ya. Kemudian ini ada kuis. Menggali informasi juga dapat dipaparkan dalam teks visual. Coba perhatikan gambar ini. Ini ada di buku paket ya, Nak ya. Buatlah 6 kalimat tanya. Berarti buatlah 6 pertanyaan. Lalu mintalah temanmu menjawabnya. Nih karena kita belum bisa tatap muka, buat saja 6 buah pertanyaan di dalam buku anak ibu. Bila ada waktu nanti kita pertemuan, kita bahas bersama-sama. Nah, oke, itu saja untuk materi hari ini, Nak. Sebagai tugas latihan anak ibu, nanti di Google Form ibu berikan arahan tugasnya. Tugas kita yang pertama diambil dari sub tema 1. Kemudian sub tema 2 diambil dari tema 2. Anak ibu kerjakan yang bagian pilihan berganda. Subtema 1 dan subtema 2 kerjakan bagian pilihan berganda. Mohon maaf ya, tidak bisa ibu fotokan karena LKS ibu sudah ada jawabannya. Jadi mohon bantuannya ya, teman yang belum memiliki boleh difotokan, di-chat secara pribadi. Oke sayang, itu saja untuk materi hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu, murah rezeki, jadi anak soleh-soleha, cita-citanya tercapai. Oke, kita bertemu lagi di minggu depan dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan tema yang berbeda. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari subtema 3. Ya Nak ya, boleh dipelajari, dipersiapkan untuk minggu depan. Mari kita tutup pertemuan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.